Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema keren untuk HyperOS versi yang terbaru. Dan ini temanya udah tembus hingga ke bagian sistem ya. Jadi buat kalian yang udah pakai HyperOS versi terbaru, tenang aja, ini temanya super keren. Dan tema ini bukan tema backup Cina, jadi tema ini langsung ada di TS. Jadi langsung bisa kalian unduh dari TS Xiaomi kalian masing-masing, dari Poco ataupun Xiaomi itu langsung bisa ya. Dan ini kompatibel untuk HyperOS tipe yang terbaru. Tapi buat kalian yang masih pakai HyperOS versi lama, versi 2 ataupun titik 1 berapa itu tetap masih bisa digunakan. Dan oke, sebelum kita masuk ke full review secara keseluruhan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Untuk rekomendasi tema yang pertama ini kesannya simple banget ya. Emang untuk rekomendasi tema yang pertama ini nggak tembus secara keseluruhan untuk di bagian sistem. Tapi paling nggak tema ini udah lumayan keren buat kalian yang udah pakai HyperOS versi yang terakhir ya. Untuk versi yang terbaru, bukan versi yang terakhir. Tapi buat kalian yang masih pakai HyperOS versi sebelum yang aku gunakan ini, kemungkinan besar untuk tema ini tembus secara keseluruhan untuk di bagian sistem. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Nature Live ya. Untuk ukuran filenya, dia cuma di 13,5 MB dan ini sangat kecil ya. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah Kartalbey dan ini desainer tema dari Rusia kayaknya kalau nggak salah. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini ada, kalian bisa lihat ya, untuk widgetnya dia simple tapi keren ya. Untuk detikannya dia memutar gitu dan menyapu, dan untuk detikannya dia keren banget ya. Dia di bagian bawah ada detik yang langsung ada gitu, detik-detik, dan di bagian sini dia ada yang memutar gitu. Dia ada mutar terus gitu ya. Ini keren banget ya. Untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan semuanya berubah. Untuk walaupun dari logo icon pack-nya itu nggak semuanya berubah, untuk aplikasi-aplikasi third party atau aplikasi-aplikasi pihak ketiga itu untuk icon pack-nya nggak semuanya berubah. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh ya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon, aplikasi kontak, dan juga aplikasi pesan sistem, dan juga setelan, tema ini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi coba kita lihat untuk menggunakan dark mode ya, ataupun mode gelap ya. Oke, ternyata sama aja ya, biar kita, walaupun kita menggunakan dark mode, dia masih belum ada perubahan. Tapi secara look sih tema ini keren ya, apalagi buat kalian yang suka tema-tema simpel. Untuk di bagian kontrol volume, tema ini udah ada perubahan, dan ini kontrol volumenya dia baku ya, ataupun nggak transparan ya. Atau mungkin di HyperOS versi yang terakhir ini, versi yang terbaru itu memang kontrol volumenya dia nggak transparan gitu, atau gimana ya. Karena ini selama ini aku udah beberapa review untuk tema-tema untuk di HyperOS yang terbaru, itu untuk di bagian kontrol centernya semuanya baku, atau nggak transparan gitu ya. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Untuk di bagian lock screen dia keren ya. Pertama kali kalian mengaktifkan untuk gambar bulatnya gitu, kayak semacam besar terus meredup gitu ya. Ada widget yang besar banget ya, ada widget hari, kalender, jam, dan juga beberapa widget lainnya. Di sini ada lightning ya, ataupun untuk pengisian daya. Dan di bagian bawah sini ada tulisan hello ya, ada tulisan hello. Nah, dia cuma kayak gini aja untuk tampilan di bagian widgetnya, jadi nggak ada aplikasi apapun. Dan untuk pengisian daya dia ada animasinya ya. Kita cek, dan kebetulan ini ada kabel charger yang dekat ya. Kita cek untuk pengisian dayanya, karena biasanya kita jarang banget cek untuk pengisian daya. Dan oke nih. Oke, untuk pengisian dayanya dia ada animasi di bagian tengah ya, kayak animasi-animasi di tema-tema iPhone gitu ya. Dan ini di tab di bagian bawah sini juga nggak ada shortcut aplikasi apapun. Jadi untuk di bagian lock screen dia hanya seperti ini aja. Dan ini untuk wallpapernya bisa kalian ganti ya. Kalian bisa masuk ke bagian menu setting ataupun setelan. Caranya seperti ini. Tab di bagian aplikasi tema ya, terus pilih di bagian profil ya, kalian pilih di bagian profil, terus pilih di bagian kostumisasi, pilih di bagian gaya kunci, terus pilih di bagian kostumisasi. Nah, di bagian sini kalian bisa ganti untuk wallpapernya ya. Untuk cara ganti wallpaper, kalian scroll aja ke bagian atas ya. Nah, kalian custom wallpaper ya. Nah, untuk custom wallpaper di sini untuk pilihan wallpapernya ada yang depth effect wallpaper ataupun yang wallpaper biasa. Kalau kalian mau menggunakan depth effect wallpaper, kalian cari aja wallpaper yang ada depth effect wallpapernya, ataupun dua versi ya, untuk JPEG dan juga untuk PNG. Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya, aku udah bikinkan untuk tema yang sama ya, seperti ini. Itu juga sama dari Kartalbey, itu yang tema Kong ya kalau nggak salah. Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema keren yang kedua. Oke nih, untuk rekomendasi tema yang kedua nih, temanya emang fenomenal ya. Untuk desainer dari tema ini emang nggak salah lagi, nih temanya emang keren-keren banget ya. Tema desainer tema ini adalah Bosinki, dan kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Your Dream.
Ukuran file dari tema ini cuma 27 MB. Cuma beda 4 MB ya dari tema yang pertama yang tadi udah kita review. Dan tema ini ada di semua region. Ada di region Indonesia ataupun di region India. Desainer dari tema ini Bosinki. Ini temanya asli keren-keren banget ya. Ini dari Rusia kalau salah Bosinki ya. Kalian bisa ralat aja kalau misalkan aku salah menyebutkan region dari sang desainernya. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Jadi untuk di bagian home screen-nya dia untuk warna belakangnya dia warna abu-abu muda gitu, abu-abu ungu ya, gradasi ungu. Tapi ada kayak semacam wallpaper di bagian tengahnya sini, ada kayak semacam wallpaper, dia ada kayak semacam galaksi gitu dan ada anak kecil yang lagi nantap ya. Dan ini asli ya, untuk temanya dia keren banget. Dan di sini untuk ukuran ikonnya aku pakai ikon yang terbesar ya untuk ukurannya, dan juga pakai di ukuran ikon yang 5x7 ya. 5x7. Ini untuk ukuran ikonnya, dan untuk label dari aplikasinya aku hilangkan. Jadi dia nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk di bagian docksbarnya dia simetris banget, dan untuk di bagian sini dia pas banget ya. Di bagian atas ini ada widget yang simple banget ya. Widgetnya dia mengotak itu, tapi dia komplit untuk widgetnya. Ada jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca, dan ada juga untuk persentase baterai. Asli, ini untuk wallpapernya dia keren banget ya. Untuk wallpapernya keren banget, dan ini widgetnya juga sama ya. Nah, widgetnya ada kayak animasi-animasinya gitu. Dan ini live wallpaper ya. Jadi di bagian sini dia kan sekarang di tempatku tuh lagi cerah berawan. Jadi dia ada cerah terus ada gambar berawannya gitu. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan. Dia udah oval gitu ya, kayak tema-tema iOS terbaru. Dan untuk aktif dari semua toggle dia warnanya ungu kak. Nah, ungu ya. Jadi untuk aktifkan toggle-nya dia warnanya ungu. Dan untuk di bagian control volume dia juga udah ada perubahan tuh. Dia untuk control volumenya dia udah ada perubahan, dari baik pencahayaan ataupun control volume dia udah ada perubahan tuh. Dia untuk control volumenya dia jadi tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk di bagian control volume di tema ini dia udah transparan ya. Jadi ini menepis dugaanku tadi yang pertama di tema yang pertama ya. Kalau di HyperOS yang terbaru itu untuk kontrol volumenya baku, tapi ternyata untuk di tema ini dia udah transparan. Ini keren ya. Nah, dia transparan, dan untuk kontrol volumenya dia membulat gitu ya, oval dan membulat gitu. Jadi kalau kita slide gitu, dia untuk bulatnya makin panjang, dia lama-lama jadi oval gitu. Ini keren ya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini udah ada perubahan. Dia untuk numeric numbernya membulat gitu dan warna biru ya. Untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan untuk detail kontaknya di sini keren ya. Dia untuk detail kontaknya dia tampilannya kan jadi seperti ini, simple tapi tetap kesannya keren ya. Untuk di bagian aplikasi pesan sistem tema ini udah ada perubahan. Ini tampilan untuk di bagian luarnya, sementara untuk tampilan di bagian balon catnya dia hampir mirip seperti tema-tema standar ya untuk di tampilan di bagian balon catnya. Tapi paling nggak untuk di bagian luarnya dia udah ada perubahan. Dan untuk gestur animasi pada tema ini juga udah ada perubahan tuh. Tadi untuk tema pertama, untuk di bagian gestur animasinya dia belum ada perubahan. Dan buat kalian yang menggunakan navigasi bar ya, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelah atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan ya. Jadi di setiap menu di sini ada kotak abu-abu transparan gitu ya. Nah, tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah berubah ya. Jadi logo dari Bosinki biasanya logo dari HyperOS-nya dia sesuai dengan judulnya ya. Di sini juga judulnya Do Your Dream ya, Do Your Dream, sama seperti judul ataupun nama dari temanya ya. Oke, untuk logonya sayangnya mantap nih kak, mantap. Jadi logonya dia tembus hingga ke bagian dalam ya. Untuk logonya tembus hingga ke bagian dalam. Dan untuk di bagian ekosistem lainnya, coba kita di bagian ini ya. Kalau sayangnya untuk di bagian ruang penyimpanan, dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan untuk aplikasi pesan WhatsApp, tema ini juga belum tembus nih. Untuk di bagian recent app, di sini nggak ada yang perlu kita review ya. Untuk di bagian recent app, dan kita akan lanjut untuk review di bagian lock screen-nya. Oke nih, ini tampilan untuk di bagian lock screen-nya ya. Bedanya kalau yang di bagian home screen dia anak kecilnya nggak pakai baju astronot ya. Sementara untuk yang di bagian lock screen dia untuk anak kecilnya pakai baju astronot. Dan untuk wallpaper yang ada di bagian tengahnya dia agak sedikit lebih kecil. Sementara untuk background di bagian belakangnya dia masih sama ya, menggunakan background abu-abu ke ungu-unguan gitu ya. Ke ungu-unguan ya, abu-abu rada ungu gitulah. Dan di bagian sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan ada gambar bola dunia. Ini tampilannya untuk wallpapernya asli keren banget. Jadi kalian nggak perlu ganti wallpaper nih untuk di sini ya. Dan di sini ada beberapa shortcut aplikasi, ada center, QR ya, dan ada tema dan ada kalkulator. Dan yang keren kalian bisa menggeser ke sebelah kanan ya. Di sini ada beberapa shortcut ya, dari mulai foto profil, dan ini untuk foto profilnya bisa kalian rubah ya. Dan untuk cara merubah foto profilnya kalian masuk aja ke bagian setelan di bagian kostumisasi ya. Tapi nggak aku review hari ini ya, mungkin next ya, karena ini terlalu panjang nanti durasinya.
Ada perakhiran cuaca dan juga ada arah mata angin di sini ya. Di sini ada shortcut untuk pemutar musik. Di sini ada juga lever baterai ya. Dan di sini ada beberapa shortcut lagi nih. Ada shortcut dari kamera, QR, WhatsApp, dan juga setelan ataupun setting. Dan oke, untuk animasi pengisian dayanya. Oke, untuk animasi pengisian dayanya dia nggak ada ya. Untuk animasi pengisian dayanya dia nggak ada. Jadi untuk animasi pengisian dayanya dia langsung di bagian sini aja. Charging tuh 80% ya. Jadi untuk animasi pengisian dayanya dia cuma ada di bagian sini aja. Jadi nggak ada animasi untuk pengisian daya. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema keren untuk HyperOS versi yang terbaru. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Oh iya, jika kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Next video nanti kita akan review. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.